salah di Itali. Selamat mengikuti beribadah bersama-sama. Mari kita naikkan pujian kita yang kedua. Kita persiapkan diri kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkannya kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Amin. Mari sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Kita orang pujian ini sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi
Glory, haleluya, segala puji, hormat, kemuliaan, kemurahan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena Engkau telah hadir bersama-sama kami pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau berhadirat Tuhan. Dan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi pada malam hari ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya curahkanlah roh-Mu turun ke atas kami pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau lawati, kami rindu Engkau. Haleluya Tuhan, segarkan hati dan jiwa pikiran kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Berkaryalah pada malam hari ini Tuhan. Sebelum lebih lanjut kami akan memuji dan besarkan nama-Mu. Hamba-Mu Tuhan akan bersama-sama membagi dan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan dan mampukan kami dengan hati yang terbuka untuk bisa bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bersama-sama, haleluya Tuhan, mengerti akan apa maksud-maksud daripada Engkau Tuhan yang ingin Kau sampaikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, pikiran-pikiran kami yang tidak benar. Kiranya Tuhan Yesus Kau bereskan Tuhan. Istri, keluarga kami, atau suami, anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, kami siap untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Yang percaya semua katakan, amin. Terima kasih, selamat malam semua teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ini pujian pertama, jadi judul perikopnya dalam Yohanes 14, ayat yang 15, Yesus menjanjikan penghibur. Jadi ini Yesus berjanji kepada murid-murid saat itu bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus kepada murid-murid dan kepada semua kita yang hidup saat-saat ini. Ayat yang 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia, dan tidak dapat mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes menulis bagaimana Yesus berjanji kepada murid-murid, Dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu janji Tuhan Yesus yang diucapkan sendiri kepada murid-murid di dalam yang dicatat dalam Injil Yohanes 14 ayat 17. Jadi peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam kisah pasal 2, dalam kisah Rasul pasal 2, ini awal mulanya bagaimana Roh Kudus dicurahkan di dalam kisah para Rasul pasal 2. Di sana judulnya adalah Pentakosta. Jadi mungkin minta tolong dibantu, siapa yang mau bantu baca bagaimana di dalam kisah Rasul pasal 2 peristiwa Pentakosta itu dimulai. Jadi Pentakosta menjadi pertanda penggenapan janji Yesus. Waktu Yohanes menulis, dia baru berjanji kepada murid-muridnya, tapi digenapi di dalam peristiwa Pentakosta yang ditulis dalam kisah para Rasul 2 ayat yang pertama. Siapa yang bisa bantu mungkin? Bantu baca? Bisa. Pak Teni dah. Oke. Silakan Pak Teni. Kisah para Rasul 2 ayat 1. Tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, Ya. tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah
di mana mereka duduk. Lanjut, ayat 3. Ayat 3 Dan lanjut. tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata untuk mengatakannya. Oke. Terima kasih Pak Denny atas pembacaannya. Mungkin saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana peristiwa Pentakosta itu terjadi yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 2. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya digenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Dia telah bangkit, dia telah naik ke sorga. Jadi ini terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Jadi Roh Kudus itu turun melawat semua murid-murid. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain atau glossary, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi itu adalah peristiwa Pentakosta yang dicatat di dalam Alkitab, di mana pencurahan Roh Kudus terjadi. Jadi ada seperti tiupan angin keras, sepoi-sepoi memenuhi seluruh rumah, dan Roh Kudus itu bukan saja datang dalam tiupan angin, namun kadang-kadang dalam lidah-lidah api yang membakar setiap umat pada saat itu. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita pada saat-saat ini, di mana Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan. Kita di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 mencatat peristiwa turunnya Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Jadi kita juga merasakan hal-hal yang sama. Ada peristiwa-peristiwa di mana secara akal manusia kita tidak bisa mengerti kok bisa hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dalam Pentakosta, kita tahu ada dua macam baptisan. Pertama adalah baptisan air atau selam. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Jadi peristiwa Pentakosta ini adalah peristiwa baptisan Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus turun di dalam hati kita, sehingga kita tanpa sadar kadang-kadang dari mulut kita, dari hati kita, Roh Kudus itu mendorong kita bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau perkatakan di dalam kehidupan kita. Jadi memang kadang-kadang buat gereja-gereja yang tradisional, apalagi Katolik yang bukan karismatik, jadi untuk berbahasa lidah itu kayaknya kayak aneh loh ya. Dan di satu sisi yang luar biasanya, salah satu tanda bahwa orang itu sudah dibaptis Roh Kudus adalah bisa berbahasa lidah. Itu salah satu tanda. Jadi mungkin dia akan berkata-kata, tapi dia tidak mengerti apa yang dia perkatakan. Atau mungkin kadang-kadang Roh Kudus berbicara sesuai dengan bahasa-bahasa keseharian-harian kita. Jadi itu adalah proses di mana Tuhan mau
melawat kita semua. Dan masing-masing kita, saya percaya teman-teman yang hadir pada malam hari ini, tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Roh Kudus. Karena berbahasa lidah itu adalah salah satu cara. Tapi kalau Roh Kudus menjamah kita, dia akan mengubahkan kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi dia akan mengajar kita untuk selalu berbuat kebenaran. Dia akan mengajar, menuntun kita agar selalu berbuat baik, berbuat benar. Demikian juga hidup kita, tingkah laku, karakter kita juga diubahkan. Kalau kita dengar-dengaran dan menurut dengan bahasa roh, dia akan ubahkan dan kita dibikin terheran-heran. Karena sungguh sangat luar biasa. Mari pada zaman-zaman ini, kita hidup di dalam perjanjian baru, apalagi di zaman akhir zaman, mari kita berikan ruang kepada Roh Kudus agar mengerjakan kehidupan kita, sehingga kita hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau umpamanya kita berdoa, kita beribadah, mari serahkan seluruh ibadah dan doa kita hanya kepada Tuhan, biar Roh Kudus yang menuntun, membimbing kita. Karena terus terang secara manusia kita tidak mampu, namun Tuhan memampukan kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang tertib, yang sungguh rindu menuntun kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak yang benar, yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi mari kita belajar. Pada malam hari ini saya tidak akan sharing banyak kebenaran firman Tuhan. Itu cikal awal di mana peristiwa Pentakosta terjadi, di mana Yesus sendiri juga sudah berjanji sebelum dia disalibkan bahwa dia akan mengirim Roh Kudus ke setiap kita, setiap umat manusia. Jadi buat kita yang mungkin pada malam hari ini merasakan atau rindu dilawat oleh Roh Kudus, mari kita sama-sama lebih sungguh-sungguh memohon kasih karunia anugerah Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah kita pribadi lepas pribadi. Dan otomatis kita akan diberkati. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan diberkati dan nantiasa pasti akan menjadi berkat. Saya akan sharing pujian kita yang kedua tadi. Sebentar ya, saya cari. Saya akan sama-sama naikkan pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Dan mari kita berharap sama-sama biar Roh Kudus menjamah setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh, kurasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita ulang pujian ini sekali. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku di atas Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyambut Yesus. Jamah kami penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyambut Yesus. Jamah kami penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulang pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku di atas Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari, haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
haleluya. Terima kasih Tuhan, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan Allah Mahadi. Haleluya Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahadi. Haleluya, glory haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Glory haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Glory haleluya, yes haleluya, terima kasih Tuhan. Kita minta Pak Oswald yang berdoa buat kita pada malam hari ini. Biarlah Roh-Mu, Roh Tuhan Yesus Kristus itu turun ke atas kita, melawati setiap kita yang hadir pada malam hari ini, melawat setiap umat-Mu yang rindu akan lawatan daripada Roh Kudus. Haleluya, glory haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Oh haleluya, Kau baik adanya Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kau tetap sediakan waktu bagi kami Bapa, untuk kami dapat bersekutu satu dengan yang lain. Seberapapun jumlah yang ada dan mengikuti ibadah sore hari ini Tuhan, di saat-saat seperti ini Tuhan, kami menantikan akan kehadiran Roh-Mu ya Bapa di surga. Mohon Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, sebagaimana Engkau memberikan penolong itu kepada para murid-Mu. Biarlah itu juga jadi dan turun atas kami saat ini. Kami semua yang rindu dan ingin untuk kehadiran-Mu Bapa lewat Roh-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu hanya lewat penolong itu, kami boleh mendapat hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Ampuni salah dan dosa yang sudah kami buat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan biarlah di ibadah awal daripada pencurahan Roh Kudus-Mu juga pada hari ini Tuhan, itu menjadi kesaksian di antara kami sekalian bahwa betapa Tuhan mengasihi dan betapa Tuhan mengampuni kami semua. Sehingga kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini, ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi karena kuasa pengampunan-Mu itu sendiri yang memungkinkan kami boleh hidup sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kami berada, keluarga demi keluarga, di dalam persekutuan kami Bapa, bahkan di dalam ibadah kami. Tuhan senantiasa hadir Bapa di surga. Peristiwa 2000 tahun yang lalu itu tidak akan pernah berubah, bahkan akan tetap terjadi hingga saat ini, sehingga kami menantikan kehadiran-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada kami lewat Roh Kudus-Mu malam hari ini, lewat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bapa. Biarlah itu termaterai di dalam kehidupan kami Bapa. Itu sebagai tanda bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memberikan penolong yang ajaib-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, Engkau tidak pernah tinggalkan kami menjadi yatim piatu, tetapi sebaliknya Bapa di surga, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sadar akan segala kelemahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tidak pernah tinggalkan kami menjadi yatim piatu Tuhan.
Kebaikan-Mu sungguh luar biasa, Bapa di surga. Dalam kejatuhan kami, Engkau memalingkan wajah murka-Mu atas segala pelanggaran kami. Sebaliknya, Engkau melihat kami dengan wajah kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Tapi pakailah hidup kami. Pakailah yang terbaik dari kehidupan kami untuk memuliakan Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan kami sebagai alat-alat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami ada, Tuhan, biarlah itu menjadi dampak untuk memuliakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Sore hari ini, kami menikmati kehadiran-Mu. Roh Kudus-Mu tetap menjamah kami, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau menambah jumlah dari antara kami, Tuhan, ini untuk mengikuti ibadah selanjutnya, baik besok dan bahkan sampai hari terakhir, di mana kami merayakan kehadiran-Mu lewat Roh Kudus-Mu. Engkau curahkan atas kami, Tuhan. Engkau menembus segala kemustahilan kami, walaupun kami jauh satu dengan yang lain, tapi Engkau hadir di sana, berkati dan melawat kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa kami, mengucap syukur dan mengalaskan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Terima Haleluya. kasih. Amen. Ku buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus Engkau telah utus hadir ke tengah-tengah kami pada malam hari ini, Tuhan. Ampunilah keterbatasan kami, Tuhan. Ampunilah segala dosa, kebodohan kami, Tuhan. Namun kami merasakan bagaimana Engkau telah melawat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, Tuhan. Kami percaya Engkau telah melawat kami, Tuhan. Haleluya, pada malam hari ini, Tuhan. Haleluya, kami menyerahkan hidup kami. Biarlah Roh-Mu bebas bekerja dan mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami rindu, kami menjadi duta-duta dan saksi-saksi Kristus, Tuhan. Di masa-masa akhir ini, Tuhan, biarlah banyak jiwa-jiwa boleh datang ke hadiran-Mu, Tuhan, dan diselamatkan, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas lawatan-Mu, Tuhan, atas urapan-Mu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Roh-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, Tuhan. Kami merasakan, Tuhan, begitu sungguh sangat luar biasa. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, biarlah Roh-Mu yang kudus itu menjamah setiap pribadi yang sudah hadir pada malam hari ini, Tuhan. Dan bahkan Tuhan mengingatkan teman-teman kami yang lain mungkin yang pada malam hari ini belum bisa bergabung, mereka boleh bergabung besok, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, hidup kami, Tuhan, berkenan senantiasa di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan. Kami masing-masing akan beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami istirahat, tidur yang nyenyak pada malam hari ini, Tuhan. Dan perlindungan yang daripada Engkau melindungi rumah kami, melindungi anak-anak kami, istri kami, dan seisi rumah kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Demikian juga teman-teman kami yang sudah bersedia, haleluya, sama-sama untuk hadir melayani dalam ibadah pencurahan kudus. Kami mohon kekuatan pertolongan yang daripada Engkau saja, Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat pada malam hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang persekutuan dengan anaknya yang tunggal melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Besok kita akan beribadah bersama-sama. Kita memohon kasih karunia anugerah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus melawat kita masing-masing. Mereka yang rindu dibaptis, mari ajak saudara-saudari keluarga kita merasakan bagaimana sukacitanya kalau kita sudah dilawat oleh Roh Kudus. Itu ada damai senantiasa di dalam hati kita. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Semua yang percaya katakan amin ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, sampai besok. Terima kasih Pak